Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmi Aprilita dengan NIM 24042029. Yang pertama, hukum pembangunan dan hukum kesejahteraan umum. Pengertian pembangunan dan kesejahteraan umum adalah hukum pembangunan merujuk pada hukum yang mendukung dan mengatur proses pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuannya menyediakan kerangka regulasi yang memastikan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya berjalan dengan berkesinambungan. Perannya ada dua. Yang pertama yaitu mendorong investasi dan pengelolaan sumber daya secara adil. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya yaitu Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan. Kedua yaitu politik hukum. Pengertian politik hukum adalah kebijakan negara yang terkait dengan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Aspeknya yaitu ada tiga. Yang pertama, pembentukan hukum. Yang kedua, penegak hukum. Dan yang ketiga, dinamika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembentukan hukum. Pembentukan hukum adalah menentukan prioritas dan arah pembaruan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum adalah menguatkan institusi hukum untuk menegakkan keadilan. Terakhir yaitu dinamika adalah dalam dinamika pertumbuhan negara, politik hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan hukum dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya yaitu kebijakan reformasi hukum pasca reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, seperti amandemen Undang-Undang 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau sama dengan KPK, dan desentralisasi pemerintah. Yang ketiga yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Pengertian dari hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan jenjang peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatnya. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Adapun urutannya ada 6. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima yaitu peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam yaitu peraturan daerah atau Perda provinsi dan Perda kabupaten atau kota. Fungsinya yaitu menjamin keterpaduan dan konsistensi hukum dalam sistem hukum nasional. Yang keempat yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Adapun pengertian dari legal drafting adalah proses penyusunan rancangan peraturan undang-undang yang sistematis dan sesuai dengan kaidah hukum. Tahapannya ada 6 yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, undangan. Tahapannya ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, dan yang kelima pengundangan. Jelaskan pertama tentang perencanaan. Perencanaan diidentifikasi dengan kebutuhan, regulasi, dan analisis masalah. Yang kedua penyusunan. Pengertian penyusunan adalah penyusunan naskah rancangan peraturan sesuai dengan standar penulisan hukum. Yang ketiga yaitu tentang pembahasan, melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendapatkan kesepakatan. Keempat yaitu pengesahan. Pengesahan
adalah regulasi yang disahkan oleh pihak yang berkewenangan. Dan yang kelima yaitu pengundangan, diterbitkan dalam lembaran negara untuk berlaku. Adapun tujuannya yaitu membentuk regulasi yang berkualitas, dapat ditetapkan dan relevan dengan kondisi masyarakat. Adapun prinsip legal drafting, yang pertama yaitu jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, membuat dasar hukum yang kuat dan menyesuaikan dengan hierarki